Surat Cinta untuk Starla. Ya. Oke. Tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Mas Arif. Mas, sebelumnya pernah jadi musisi berarti? Gimana ya? Musisi-musisi kampung yang hanya apa ya, kayak bisa dinikmati untuk kalangan-kalangan ya, perkumpulan itu sendirilah. Untuk saya dan kawan-kawan khususnya ini, terima kasih sekali sih sudah diundang Di Markas di Kopi. Markas Kopi. Kita bisa sharing-sharing lah, sehingga saya bisa tahu banyak lagi kekurangan saya daripada kelebihan, dan mungkin bisa dibilang kelebihan nggak ada, kekurangannya banyak sekali Mas ya. Tapi kesehariannya memang hobi musik berarti, Mas? Memang hobi, tapi untuk dikonsumsi sendiri dan kawan-kawan yang memang bisa menikmati musik yang saya bawakan begitu. Mas aslinya Tebo atau gimana? Saya asli Rimbo Ulu Unit 9. Rimbo Ulu. Iya, berdomisili di Rimbo Ulu Unit 9. Karena ya tuntutan kerja memang mengharuskan saya untuk tinggal di PAL 12. Oh gitu. Mas, kan kalau misalkan untuk musisi itu sebenarnya kan banyak hal yang bisa dibuat kan. Cover lagu itu kan. Nah, Mas punya YouTube untuk cover lagu nggak kira-kira, Mas? Untuk sejauh ini ya, untuk lagu-lagu saya biasanya saya kurang tahu persis kawan itu masukin di channel apa gitu. Yang jelas memang untuk youtuber ada yang kemarin memang memposting video saya untuk mengupload video saya, tapi di bagian channel apa saya juga kurang begitu paham. Mungkin salah satunya ada saya gitu. Saya pun kurang tahu. Untuk secara umum biasanya tahun berapa ya terakhir saya live musik tuh 2016. Saya pernah ada perkumpulan yang namanya IBF, Indonesia Basis Family, di Rimbo Bujang. Dulu kan memang markasnya di sana, dan karena saya perhitungkan komunitas itu kayaknya lebih banyak mudaratnya daripada manfaat lah, makanya saya resign, undur diri, tidak meneruskan ke itu. Sekarang masih jalan? Sekarang kayaknya sudah ini sih, kabar-kabarnya sudah berangsur-angsur Vakum. Iya, vakum. Karena lebih banyak ininya, karena memang itu digiatkan setiap malam kumpul gitu. Oh, itu masalahnya yang Iya, jadi setiap mudarat malam gimana? kumpul, terus waktunya juga dibatasi, itu minim-minimnya jam setengah 12 itu baru bisa bubar gitu kan. Kalau bahasa kami dulu apa namanya ya, saya agak kurang lupa. Kalau untuk kumpul, bahasa berkumpul dia saya lupa bahasanya apa ya namanya. Kopdar. Bukan kopdar, apa, saya lupa Mas, lama udah lama kumpulan ya. grup musik lah berarti. Iya, kenyal. Oh iya, kenyal. Apa itu Mas, kenyal? Saya juga kurang begitu tahu gitu loh kalau bahasa mereka. Mas kan ya. Di dalam perkumpulan itu Iya, kok Mas tapi nggak tahu artinya? tidak ada di situ dijelaskan apa itu spesifikasi yang namanya bahasa kenyal itu datangnya dari mana. Yang jelas bahasa mereka, karena itu kan dulu dari Dharmasraya dibawa masuk ke Rimbo Bujang itu sama Redo Pantales dulu, saya ingat itu. Di situ ada susunannya tuh yang namanya gubernur, bupati, wakil bupati, seperti itu kan. Itu juga menurut saya kurang cocok gitu. Kenapa harus mengambil nama pimpinan tuh seperti kepala daerah gitu? Saya kurang cocok. Dari situ kan akhirnya coba ini saya band atau organisasi, Mas? organisasi dulu. Oh, sebelumnya organisasi baru menjadi band. Iya, akhirnya pecah-pecah, bukan band.
ke saya solo, jadinya solo, Mas sendiri. tampil solo jadinya, solo. Oh gitu. Solo iya, solo. Kan di Limbu Bujang tuh ada kafe-kafe banyak tuh. Kadang Nyanyi dari kafe ke kafe kayak gitu Mas. bisa dibilang seperti itulah ya, tapi ya nggak sesering itu juga gitu. Cuman antara memang kalau untuk momen-momen tertentu aja ngajak kumpul, dan kebetulan ada izin dari pemilik kafenya yang sekedar apa istilahnya memang menyediakan tempat, dan disitulah ajang kami untuk menyalurkan hobi begitu. Boleh dibilang organisasi seni lah berarti Mas. Seni, iya, organisasi seni. Sebenarnya sudah lepas dari itu, lepas dari IBF itu kami pecah sendiri-sendiri. Pecah. Jadi timbullah di situ ada yang semi full band, ada yang full band juga. Dari pecahan organisasi IBF itu tadi akhirnya pecah. Ada yang solo, cuman solo sekedar Musisi semua berarti yang di dalam organisasi itu Mas. bisa disebut seperti itu. Tapi sekarang orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya masih ada, cuman ada yang vakum, memang betul-betul vakum, ada yang memang ada yang sering, ada juga yang jarang-jarang seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang nggak pernah kumpul lagi. Vakum memang Nggak komunikasi masih tetap. komunikasi masih tetap. Oh masih komunikasi yang Iya. baik Mas. Kelahiran Tebo atau Saya kelahiran di Bujang, berarti asli Tebo berarti. asli walaupun Tebo ibu- ya. Saya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh. Bapak Ibu Jawa, cuman saya kelahiran di Bujang. Nah untuk ini main musik ini belajar atau otodidak? Autodidak saya. Tapi luar biasa Mas. Enggak, sebetulnya enggak ada yang luar biasa gitu. Memang karena pengen bisa, ya gimana ya, minta diajarin atau mencari guru untuk di wilayah Tebo dan sekitarnya tuh saya rasa sangat susah. Tempat kursusnya juga nggak ada, kayaknya yang kita lihat ya memang belum ada ya untuk di Tebo nih ya. Tapi bisa Mas ya otodidak. Dan karena keinginan yang kuat itu tadi, makanya bagaimana supaya tahu, bagaimana supaya bisa, karena ya paling tidak setiap hari hanya nengokin kunci gitu kan, seperti apa dan dilatih dan akhirnya mungkin ya bisa luas sendirilah gitu kalau bahasa. Berarti Mas ini tipe orang romantis, kan biasanya orang-orang yang musisi itu kan lebih banyak ke tipe-tipe romantis lah namanya. Nah ya kan, Seperti itu, saya kira juga seperti itu ya. berarti mantan playboy juga berarti Mas. Mantan enggak apa-apa ya. Nggak Kalau apa-apa, sekedar mantan. mantan enggak apa-apa ya. Mantan berarti kan udah tobat ya Mas ya. Oh sekarang enggak lagi berarti Mas? Enggak lagi. Sekarang saya jadi ini aja, jadi puyuh jantan aja lah daripada ini ya. Ya, ini Mas, kalau misalkan untuk image musisi, apalagi kan boleh dibilang kan ini musisi abal-abal kalau bahasa kasarnya kan Mas. Iya, iya. Ada nggak yang ini yang ngomongin ngapain ikutin Mas itu, nggak jelas itu musiknya gini segala macam, ada nggak Mas yang inilah? Musik itu sebetulnya kalau menurut pendapat saya itu konsumsi pribadi. Ya Nah, apabila seorang udah termotivasi ketika saya nanti sudah pandai bermain musik, pandai bernyanyi atau segala macam, impian saya harus seperti ini. Sebetulnya yang seperti itu tuh bukan apa namanya, nggak bisa kita kejar. Itu tuh surprise dari Tuhan. nggak gini apa namanya, kan sebelum Mas vakum atau keluar dari organisasi itu kan, Iya betul. otomatis kan orang berpikiran kan ini perkumpulan apa ini kan kayak gitu. Iya. Pernah nggak selentingan Mas terdengar, oh ini perkumpulan yang nggak jelas, ini musik-musik nggak jelas kayak gitu, pernah nggak Mas? Sebelumnya belum ada terdengar karena memang ya situasi. Kalau di image saya ya, yang namanya perkumpulan musik itu dalam pandangan saya tuh udah waduh pasti menyenangkan gitu kan. Iya karena Iya. Mas kan orang musik. Pasti menyenangkan, dan setelah masuk di dalamnya seperti apa dan ternyata ada lah kok seperti ke arahnya seperti ini, berarti ini menimbulkan efek negatif untuk saya gitu kan. Akhirnya ya demi kawan-kawan saya resign. Kalau misalnya saya menjauh dari suatu organisasi itu pasti resign bahasanya. Iya, resign. Oh resign. Saya kemukakan alasan kenapa saya harus keluar dari grup itu, dari organisasi itu. Saya kemukakan memang saya ungkapkan nian gitu loh. Jadi arti kata kawan-kawan yang di situ supaya Sudah bisa bulat berpikir, tekad untuk keluar. Udah tekad untuk keluar. Kawan-kawan di situ yang memang tidak memberanikan diri untuk keluar dari organisasi supaya terpancing juga, terbuka juga pikirannya bahwasanya kegiatan yang seperti itu yang terlalu over itu juga
nggak bagus gitu loh, dan nggak pantas untuk diteruskan gitu. Jadi musik itu hanya sekedar hobi, tapi kalau hobi berlebihan itu akan menimbulkan efek yang negatif, dan banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau menurut Mas ini kan banyak nih musisi-musisi terkenal ini. Ya, Nah itu sekedar hobi atau memang ditekuni itu Mas? Kalau menurut pendapat Mas? saya rasa kalau untuk yang seperti itu makanya nggak bisa kita bisa ini ya, bisa ambil klarifikasi ya. Kalau memang yang fokus di dunia musik gitu, bahkan kan sekolah itu juga sebenarnya ada sekolah jurusan musik Mas ya. Iya, itu mereka memang menjiwai, jadi mereka pengen tahu dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya tentang musik. Jadi wajar saja kalau mereka tuh punya impian, karena menurut mereka mungkin kan musik yang ini oleh musisi itu tuh kayaknya kurang pas, sehingga aku harus lebih dari yang itu gitu. Jadi pandangan itu nggak salah Mas, itu cita-cita, karena mereka juga berusaha memperbaiki diri, baik dari mutu musik itu sendiri gitu kan. Makanya mereka kadang juga menempuh jalan sekolah jurusan musik, terus sudah itu ada kursus musik ya kan, sampai semaksimal yang mereka inginkan. Gitu. Nah gini Mas, jauh sebelum Mas belajar musik walaupun secara otodidak, Mas punya impian nggak? Saya pengen seperti musisi ini, saya pengen seperti musisi itu. Kan setidaknya walaupun tidak sama, setidaknya mendekati gitu. Pernah nggak Mas kira-kira? Mungkin pas ini ya, saya merespon dari pertanyaan Mas. Misalkan berpikir aku pengen kayak Ariel, bukan karena musisinya, karena banyak ceweknya kayak gitu, kayak gitu. Ada nggak motivasi yang kayak gitu Mas? Yang seperti itu, pikiran seperti itu hanya sekilas, dan biasanya ketika kita termenung atau memang kosong dari pikiran mungkin ada sekilas tentang pemikiran yang ke arah situ gitu. Tapi nggak begitu menjiwai lah, nggak begitu dihanyut-hanyutkan dalam impian yang seperti itu, karena kita tahu bukan porsi kita untuk menuju ke sana. Dunia kita lain. Kalau misalnya kita memang fokus di kerjaan, juga saya rasa hanya sebatas itulah gitu impian. Nah keseharian kita. Mas, saya honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebu. Oh gitu. Iya. Selama Mas di Dinas Pendidikan ya Mas? Iya, Dinas Pendidikan. Nggak pernah dapat perhatian, gimana caranya kalau misalkan Mas yang honor ini karena hobi musik, kita arahkan Mas ini untuk membuat entah bimbel musik kah, entah ini kah, nggak pernah? Ada yang seperti itu ada. Bahkan kami sedang dalam misi nih, untuk masuk ke sekolah-sekolah itu memang sudah kami susun instrumen yang sekiranya bagaimana sih mengembangkan bakat siswa yang memang di dunia itu, apakah udah kami kami kelompokkan yang memang ada bakatnya di seni suara, atau memang bakatnya di alat musik, itu sudah kami sudah di listkan gitu. Udah kami bikin list. Kalau kayak gitu ngopi dulu Mas. Iya, boleh. Ini panjang ceritanya. Tapi sejauh ini udah jalan. Sudah jalan Mas, sudah jalan, dan saya punya rekaman beberapa video dari anak SD. Sampel berarti Mas ya? Sampel iya. Sampel ya. Itu kan memang kami lombakan gitu, dan memang dari situ sudah ketahuan, misalnya di kabupaten itu dia meraih juara 1 segala macam, kami sudah bisa sudah bisa membawa yang ini ya? Ya. Artinya dari Kabupaten Tebu itu sendiri untuk sana tuh seni suara, kita kemarin sudah dapat juara keberapa ya di tingkat provinsi gitu Mas. Jadi memang untuk bagian itu tuh kami sudah adakan. Cuman memang belum terpublis. Iya, belum publish ya gitu. Pasti suatu saat tuh juga bakalan. Kalau untuk sementara sampelnya di SMP atau SD sama SMP sudah ada. Oh sudah ada. SD ada sendiri, SMP juga sudah ada sendiri. Dan beberapa muridnya sudah mulai ini. Harapan ke depannya apakah pengennya di Tebu ini dibuka sekolah musik, atau yang kita harapkan semuanya pasti seperti itu ya, apalagi yang seperti kita nih yang hobi musik, pasti juga bukan sekedar musik itu untuk konsumsi kalangan tertentu, tapi yang kita mau
dibukalah sekolah atau kursus segala macam yang sifatnya itu memang mengacu ke bakat siswa masing-masing gitu loh, atau bukan siswa lah, mungkin umum gitu, umum yang memang sekiranya ada bakat dan minat di situ bisa dikembangkan, disalurkan. Dan pengennya saya sih gitu kan, pengennya saya pribadi ya untuk Pemda Kabupaten Tebo itu sendiri juga peduli terhadap musik yang ada di Kabupaten Tebo ini kan, seperti itu ya, yang kita harapkan seperti itu. Mas, kalau misalkan musisi itu dia punya lisensi nggak kira-kira Mas? Maksudnya kayak gini, kalau misalkan Mas itu dia masuk ke sekolah musik, dia itu punya lisensi? Lisensi ada Pak? Oh, iya pasti ada. Segala sesuatu yang sifatnya keahlian dan segala macam apa istilahnya memang itu kan ada yang namanya hak paten ya. Kita nanti kalau misalnya memang tidak punya lisensi, kita duplikasi atau apa segala macam kan itu juga bakal kena ini, makanya copyright. Iya, makanya ada lisensi. Dan biasanya kan kita ketahui secara umum ya, kalau orang yang misalnya ada seseorang yang mau membuka lembaga kursus apa segala macam itu kalau nggak ada lisensi kan udah pasti nggak bisa kan gitu ya, udah pasti ada lisensi. Mas, musik yang paling sering Mas mainkan sehari-hari apa Mas? Saya lebih suka slow barat. Slow barat. Iya, slow barat. Oke, terima kasih. Iya, Mas Arif. Iya, ini saya ingin bawakan lagi. Romeo is bleeding, you can see his blood. It's nothing but some fear, it's all down, it's up. Speed ransom to let me, now I'm drowning in the blood. See, I've always been a fighter, but without you, I give up. Though I can sing the love song like the way it meant to be, well, I guess I'm